Rani menatap pantulan dirinya di cermin, mencoba menemukan sisa-sisa Rani yang dulu. Di balik senyum tipis yang ia paksa, tersimpan kelelahan yang tak terlukiskan. Rambut sebahu yang biasanya selalu rapi kini sedikit berantakan, menutupi sebagian wajahnya yang terlihat lebih tirus. Seharusnya, usianya yang menginjak 30-an adalah puncak kebahagiaan. Ia memiliki suami, Andi, yang dulunya ia puja, rumah yang nyaman di pinggiran Jakarta, dan pekerjaan sebagai desainer grafis lepas yang cukup menjanjikan. Namun, semua itu terasa hampa, seperti lukisan indah yang kehilangan warnanya. Kehidupan pernikahannya dengan Andi memang tampak normal dari luar. Mereka sering terlihat tertawa di acara keluarga, sesekali pergi berlibur, dan tidak ada drama besar yang mengemuka. Tetapi bagi Rani, itu semua hanyalah ilusi. Di balik tirai kemesraan yang mereka tampilkan, ada jurang yang menganga, tercipta perlahan namun pasti oleh satu kekuatan tak terlihat, ibu mertua, Burina. Awalnya, Rani menganggap Burina sebagai sosok mertua pada umumnya. Cerewet sedikit, mungkin, atau terlalu peduli. Rani masih ingat, di awal pernikahan mereka 5 tahun lalu, Burina kerap menelepon Andi beberapa kali sehari. "Sudah makan, Nak? Jangan lupa vitaminnya." "Ya." Rani hanya tersenyum, menganggap itu sebagai bentuk kasih sayang seorang ibu. Andi pun sering membela Rani jika Burina terlalu mencampuri urusan kecil. Rani sudah dewasa, biar dia yang atur." Begitu kata Andi kala itu, selalu dengan senyum menenangkan. Namun, seiring berjalannya waktu, kepedulian itu mulai terasa seperti jerat. Awalnya dari hal-hal sepele. Suatu pagi, Rani menyiapkan sarapan roti panggang dan kopi kesukaan Andi. Tiba-tiba, ponsel Andi berdering. "Burina, Andi, kamu jangan makan roti terus. Itu tidak sehat. Mama sudah siapkan bubur ayam di rumah. Nanti kamu ambil ya." Rani terdiam. Andi hanya mengangguk patuh, menelan gigitan rotinya dengan canggung. Rani mencoba untuk tidak mempermasalahkan, tapi ada sedikit rasa pahit di lidahnya. Bukan dari kopi, melainkan dari kenyataan bahwa Burina sudah mengatur menu sarapan mereka. Kemudian, campur tangan itu merembet ke segala aspek. Dekorasi rumah yang Rani pilih dengan cermat, seringkali dikomentari atau bahkan diubah oleh Burina tanpa izin. "Rani, ini kan rumah Andi. Lebih bagus pakai gorden motif bunga ini, lebih ceria," kata Burina sambil mengganti gorden minimalis yang Rani suka dengan gorden motif kembang-kembang norak yang ia bawa dari rumahnya. Andi hanya tersenyum pasrah. "Kan Mama cuma bantu, sayang." Puncaknya adalah saat Rani hamil anak pertama mereka, setahun yang lalu. Kebahagiaan Rani meluap, tapi itu tidak berlangsung lama. Setiap hari, Burina seperti bayangan. Mulai dari makanan yang boleh dan tidak boleh Rani makan, jadwal konsultasi dokter yang harus ia ikuti, hingga pakaian hamil yang harus ia kenakan. "Jangan pakai celana ketat, Rani, nanti bayinya susah gerak." Atau, "Makan kangkung itu panas, Nak. Ibu hamil tidak boleh makan kangkung." Semua peraturan itu diucapkan dengan nada tegas, tak terbantahkan. Rani mencoba melawan, ia membaca buku-buku kehamilan, bertanya pada dokter, tetapi setiap kali ia menyuarakan pendapatnya, Andi akan menghela napas. "Sudahlah, sayang, Mama kan cuma ingin yang terbaik." Rani berusaha keras memahami. Ia mencoba menenangkan dirinya, berpikir positif. Mungkin ini hanya kecemasan seorang nenek. Namun, saat putra mereka, Rama, lahir, situasi semakin memburuk. Burina seolah-olah mengambil alih peran ibu. Ia mengatur jam menyusui, cara Rani menggendong Rama, bahkan melarang Rani memakai minyak telon merek tertentu karena menurutnya tidak cocok untuk kulit bayi. Rani merasa seperti seorang pengasuh di rumahnya sendiri, untuk anaknya sendiri. Rani mau coba metode sleep training yang disarankan dokter, kata Rani suatu malam, setelah membaca buku parenting dan merasa perlu menerapkan pola tidur teratur untuk Rama. Burina langsung menyergah. "Apa itu sleep training? Dulu Andi juga tidak pakai macam-macam begitu. Biarkan saja anak tidur senyamannya."
Kamu ini terlalu banyak baca buku tidak jelas. Andi hanya diam, menatap ponselnya, menghindari tatapan Rani yang meminta dukungan. Malam itu, setelah Rama tertidur, Rani mencoba berbicara dengan Andi. Di, aku merasa Mama terlalu ikut campur. Aku jadi tidak punya ruang. Andi meletakkan ponselnya, menatap Rani dengan ekspresi lelah. Rani, Mama kan sudah banyak membantu kita. Mama kan sudah tua. Wajar kalau banyak kemauan. Rani terdiam. Tapi ini tentang Rama. Di, aku ibunya. Aku ingin mengambil keputusan untuk anakku. Andi menghela napas panjang. Sudahlah, jangan dibesar-besarkan. Mama tidak ada maksud buruk. Kata-kata Andi, atau lebih tepatnya, ketiadaan pembelaan Andi, menghantam Rani seperti ombak. Malam itu, di ranjang yang sama, Rani merasakan jurang yang semakin dalam di antara mereka. Ia menatap langit-langit kamar. Air mata mengalir tanpa suara. Itu bukan hanya tentang Rama, atau Gorden, atau menu sarapan. Itu tentang Andi yang selalu memihak ibunya. Itu tentang dirinya yang merasa tidak berharga, tidak didengarkan, dan tidak dihargai sebagai istri dan ibu. Puncaknya terjadi seminggu yang lalu. Rani memutuskan untuk mengambil pekerjaan proyek besar dari kantor lamanya. Ini adalah kesempatan emas untuknya. Sebuah proyek ambisius yang membutuhkan fokus penuh. Ia berdiskusi dengan Andi, dan Andi setuju. Asal kamu bisa atur waktu dengan Rama, aku dukung, kata Andi. Rani sangat antusias. Namun, saat Burina mengetahui, ia langsung menolak mentah-mentah. Apa? Kamu mau kerja lagi? Lalu Rama bagaimana? Siapa yang urus? Kamu itu ibu, Rani. Prioritasmu itu keluarga. Burina bersuara nyaring di ruang tamu, membuat Rama yang sedang bermain di dekat situ terkejut. Rani mencoba menjelaskan. Ini proyek penting, dan aku bisa mengerjakannya dari rumah. Aku juga sudah siapkan pengasuh paruh waktu untuk membantu. Burina mendengus. Pengasuh? Tidak bisa dipercaya. Nanti Rama kenapa-kenapa bagaimana? Sudahlah, kamu tidak usah macam-macam. Fokus saja urus rumah dan Rama. Rani menoleh ke arah Andi, mencari dukungan. Mata Rani memohon, mengharap Andi akan membela keputusannya, impiannya. Tapi Andi hanya menatap ke lantai, menghindari tatapannya. Setelah beberapa detik hening yang terasa seperti keabadian, Andi akhirnya berbicara, suaranya pelan dan ragu. Mama benar, Ran. Mungkin sebaiknya kamu tunda dulu proyek ini. Kita fokus pada Rama saja dulu. Dunia Rani runtuh seketika. Proyek itu adalah harapannya untuk merasa berarti, untuk kembali menjadi Rani yang mandiri. Kata-kata Andi keluar dari mulut suaminya sendiri, bagaikan pisau yang menghujam jantungnya. Bukan karena ia tidak mengerti kekhawatiran Andi, tetapi karena Andi tidak sedikit pun berusaha membela dirinya di hadapan ibunya. Andi memilih untuk tunduk, lagi dan lagi. Malam itu, Rani tidak bisa tidur. Ia berbaring di samping Andi yang sudah terlelap. Ia menatap punggung Andi, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan sesuatu yang kosong. Bukan marah lagi, bukan kecewa yang membakar, melainkan sebuah kehampaan. Sebuah perasaan aneh yang berbisik di telinganya. Aku tidak peduli lagi. Frasa itu, awalnya hanya bisikan, kini menjadi raungan di dalam hatinya. Ia tidak peduli lagi dengan apa yang dikatakan Burina, karena toh itu akan selalu sama. Ia tidak peduli lagi dengan reaksi Andi, karena ia tahu Andi akan selalu memilih ibunya. Perasaan itu aneh, sekaligus melegakan. Seperti beban berat yang tiba-tiba terangkat dari pundaknya. Rasa peduli yang dulu menguras energinya, kini telah mati. Rani menyadari, ia telah mencapai titik puncaknya. Titik di mana ia memutuskan untuk melepaskan, karena mempertahankan hanya akan menyakitinya lebih jauh. Ia harus mencari cara untuk bertahan, untuk Rani yang dulu, untuk Rani yang baru. Rani memejamkan mata, mencoba mengusir bayangan malam tadi. Bisikan, aku tidak peduli lagi, masih bergema di benaknya. Namun pagi itu,
Di bawah terik matahari Jakarta, rasanya seperti sebuah pengakuan dosa. Ia melangkah ke dapur, aroma kopi yang baru diseduh seharusnya membangkitkan semangat, tapi yang ia rasakan hanya hampa. Rama, putranya yang berusia 1 tahun, sudah bangun dan merangkak di lantai, ceria seperti biasanya. Melihat senyum Rama, Rani merasakan sedikit sengatan di hatinya. Untuk Rama, ia harus kuat. Untuk Rama, ia harus menemukan kembali dirinya. Pikiran Rani melayang jauh ke belakang, ke masa-masa awal ia mengenal Andi. Saat itu, Andi adalah sosok yang berbeda. Mereka bertemu di sebuah acara kampus. Andi yang mahasiswa arsitektur yang ambisius, dengan senyum menawan dan tawa renyah. Rani, seorang mahasiswi desain grafis yang idealis, langsung terpikat oleh kepercayaan diri dan visi masa depan Andi. Andi selalu tahu bagaimana membuat Rani merasa istimewa. Ia mengingat setiap detail kecil tentang Rani, dari makanan favorit hingga warna kesukaan. Saat itu, Andi selalu menjadi pendengar yang baik, mendukung setiap impian Rani. "Kamu pasti bisa, Ran. Desainmu itu luar biasa," kata Andi suatu kali, saat Rani meragukan kemampuannya. Kata-kata itu memberinya sayap. Bahkan di awal pernikahan mereka, Andi adalah suaminya yang membela. Rani ingat, di minggu pertama setelah menikah, Bu Rina datang berkunjung dan mulai mengomentari cara Rani menata dapur. "Rani, kenapa toples gula dan kopi diletakkan berjauhan? Nanti repot kalau mau bikin teh," ujarnya sambil menggeser-geser wadah di rak. Rani yang masih pengantin baru, merasa sedikit risih tapi tak berani protes. Andi yang melihat itu, langsung menghampiri ibunya. Biarkan Rani yang menata. Ini kan rumah kami. Rani pasti punya alasan sendiri." Bu Rina mendengus, tapi kemudian diam. Saat itu, Rani merasa sangat dicintai dan dilindungi. Ia percaya, Andi adalah bentengnya. Namun, benteng itu perlahan runtuh. Perubahan pada Andi dimulai secara bertahap, nyaris tak terasa, seperti erosi tanah yang tak disadari hingga akhirnya tebing runtuh. Awalnya, setelah mereka memutuskan untuk pindah ke rumah yang lebih dekat dengan rumah Bu Rina, atas desakan Bu Rina sendiri dengan alasan, lebih mudah kalau ada apa-apa. Sejak saat itu, frekuensi kunjungan Bu Rina meningkat drastis. Yang tadinya seminggu sekali, menjadi 3 kali seminggu, lalu hampir setiap hari. Bu Rina adalah tipikal ibu yang sangat posesif terhadap anak laki-lakinya. Ia adalah seorang janda yang membesarkan Andi sendirian setelah suaminya meninggal saat Andi masih kecil. Bu Rina kerap berkata, "Andi itu satu-satunya hartaku." Kalimat itu, yang dulu Rani anggap manis, kini terasa mencekik. Setiap kali Bu Rina datang, ia selalu membawa bekal makanan buatan tangannya untuk Andi. "Ini sayur kesukaanmu, Nak. Masakan Rani kurang bumbu kayaknya." Andi akan tersenyum dan menerima, tanpa sedikit pun melihat ke arah Rani yang sudah menyiapkan masakan berbeda. Jika Rani mencoba menawarkan masakannya, Andi akan menjawab, "Nanti saja, sayang. Mama sudah capek-capek masak." Rani merasa seperti koki cadangan di dapurnya sendiri. Campur tangan Bu Rina semakin menjadi-jadi. Ia tidak hanya mengatur makanan, tapi juga jadwal kencan mereka. "Ngapain malam minggu keluar? Lebih baik di rumah saja nonton TV bersama Mama," katanya suatu kali, membuat rencana makan malam romantis Rani dan Andi buyar. Andi, lagi-lagi, hanya menuruti. "Tidak apa-apa, Ran, lain kali saja," katanya, tanpa menyadari kekecewaan Rani yang mendalam. Rani ingat pernah mencoba berbicara serius dengan Andi tentang hal ini. Mereka duduk di sofa. Rama sedang tidur pulas di kamarnya. Aku merasa Mama terlalu mencampuri urusan kita. Aku kadang merasa seperti bukan istri di rumah ini," kata Rani hati-hati, berusaha tidak menyalahkan. Andi menatapnya dengan ekspresi bingung. "Mencampuri apa, Ran? Mama kan cuma peduli. Mama kan cuma ingin yang terbaik untuk kita. Tapi ini terlalu berlebihan, Sampai ke hal-hal kecil. Aku merasa tidak punya kebebasan." Andi menghela napas.
Gestur yang kini sangat dikenali Rani sebagai tanda bahwa ia akan membela ibunya. Mama sudah banyak berkorban untukku, Ran. Dia membesarkanku sendirian. Aku tidak bisa mengecewakannya. Lalu aku. Rani menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Apakah aku tidak penting? Apakah perasaanku tidak penting? Bukan begitu, sayang. Tentu saja kamu penting. Tapi Mama kan tidak akan lama di dunia ini. Kita turuti saja kemauannya. Kata-kata Andi mengunci rapat mulut Rani. Bagaimana bisa ia berargumen dengan alasan seperti itu? Itu adalah kartu as Burina, senjata pamungkasnya, usianya dan pengorbanannya di masa lalu. Rani merasa terjebak. Ia mencintai Andi, sangat mencintai. Ia tahu Andi pria baik, penyayang. Tapi kebaikan Andi itu seolah hanya berlaku untuk ibunya. Untuk Rani, kebaikan itu berbatas, tergantung seberapa besar Burina merestuinya. Rani sudah mencoba berbagai cara. Ia pernah mencoba mendekati Burina, mengajak bicara dari hati ke hati. Rani mohon, biarkan Rani yang memutuskan beberapa hal di rumah ini, katanya suatu kali dengan suara bergetar. Burina hanya tersenyum tipis. Tapi di matanya ada kilatan dingin. Rani, Mama tahu yang terbaik. Kamu masih muda, belum banyak pengalaman. Ia juga mencoba membatasi kunjungan Burina secara halus, dengan dalih jadwal padat atau ada janji. Tapi Burina punya 1001 cara untuk tetap datang. Kadang ia tiba-tiba muncul membawa makanan, kadang dengan alasan menjenguk Rama, atau bahkan hanya lewat saja. Rani merasa rumahnya bukan lagi miliknya, melainkan perpanjangan dari kekuasaan Burina. Setiap kali terjadi konflik kecil antara Rani dan Burina, Andi selalu berada di pihak ibunya. Selalu. Tidak pernah sekalipun ia membela Rani di hadapan ibunya. Bahkan ketika Rani menangis dan menjelaskan betapa sakit hatinya, Andi hanya akan memeluknya dan berkata, "Sabarlah, sayang. Mama memang begitu." Kata-kata itu, yang dulu bisa menenangkan, kini hanya terasa seperti garam yang ditaburkan di atas luka. Kesabaran Rani sudah habis. Hari ini, setelah insiden proyek kerja yang dibatalkan Andi demi Burina, semua upaya itu terasa sia-sia. Rani sudah mencoba, ia sudah berjuang, ia sudah memohon. Tapi hasilnya sama. Andi yang ia kenal dulu, yang mandiri dan pelindung, kini telah lenyap, tertelan oleh bayangan ibunya. Andi telah menjadi boneka, ditarik-tarik oleh tali tak terlihat yang dipegang erat oleh Burina. Rani menatap Rama yang kini sudah merangkak mendekatinya, menggenggam kakinya dan tersenyum tanpa dosa. Air mata Rani menggenang. Ia masih mencintai Rama, tentu saja. Rama adalah cahaya hidupnya. Tapi untuk Andi, perasaan itu kini seperti bara api yang telah padam. Ia tahu, rasa tidak peduli ini adalah mekanisme pertahanan dirinya. Sebuah dinding tebal yang ia bangun untuk melindungi hatinya yang telah hancur berkeping-keping. Dinding ini memang dingin, tapi setidaknya, tidak ada lagi rasa sakit yang bisa menembusnya. Mama memang begitu. Kalimat itu terngiang-ngiang lagi. Ya, Burina memang begitu. Tapi mengapa Andi harus begitu? Mengapa Andi membiarkan dirinya sepenuhnya dikendalikan? Rani tahu, ia tidak bisa mengubah Burina. Dan sepertinya, ia juga tidak bisa lagi mengubah Andi. Lelah, putus asa, dan kini dingin. Perasaan itulah yang mengisi relung hatinya. Rani sadar, untuk tetap waras, ia harus melepaskan. Melepaskan Andi, melepaskan impian pernikahan harmonis yang dulu ia miliki. Dan memulai sesuatu yang baru, hanya untuk dirinya dan Rama. Sejak insiden proyek itu, ada pergeseran nyata dalam dinamika rumah tangga Rani. Bukan percekcokan yang memanas, bukan pula tangis histeris. Yang ada hanyalah kesunyian yang menusuk. Rani dan Andi hidup di bawah atap yang sama, berbagi kamar yang sama, tetapi mereka adalah dua pulau yang terpisah, dikelilingi oleh samudra ketidakpedulian yang perlahan menenggelamkan sisa-sisa pernikahan mereka. Komunikasi, yang dulunya adalah jembatan antara mereka, kini telah runtuh. Percakapan mereka hanya sebatas kebutuhan dasar, tentang Rama,
tentang tagihan, atau jadwal harian. Tidak ada lagi obrolan ringan, tawa lepas, atau berbagi cerita tentang hari yang telah berlalu. Rani akan menjawab pertanyaan Andi dengan kalimat seadanya, tanpa emosi. Sudah. Ya. Tidak tahu. Andi akan menghela napas, atau kadang hanya mengangguk, lalu kembali fokus pada ponsel atau televisi. Rani tidak lagi merasa perlu memulai percakapan, karena ia tahu ujungnya akan selalu sama. Tidak ada solusi, tidak ada pemahaman, hanya rasa lelah yang semakin menumpuk. Keintiman fisik, itu sudah lama menjadi kenangan. Sentuhan kasual, pelukan saat bangun tidur, atau ciuman selamat tinggal, semua menghilang. Ranjang mereka terasa dingin, sebuah ruang yang hanya dihuni oleh dua tubuh yang terpisah dalam pikiran. Rani tidak merindukannya. Yang ia rasakan hanyalah kelegaan, karena tidak ada lagi ekspektasi untuk berpura-pura. Perasaan, aku tidak peduli lagi, telah merayap hingga ke relung terdalam hatinya, mematikan keinginan untuk merasakan kehangatan yang dulu pernah ada. Rutinitas harian Rani pun terasa hambar. Ia bangun, mengurus Rama, menyiapkan sarapan yang seringkali tidak disentuh Andi karena sudah disiapkan Burina, lalu berkutat dengan pekerjaannya sebagai desainer grafis lepas yang kini menjadi satu-satunya pelarian baginya. Ia menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga secara mekanis, tanpa gairah. Melihat piring kotor, menumpuknya di bak cuci, atau melipat pakaian, semua terasa seperti daftar tugas yang harus diselesaikan, bukan bagian dari membangun sebuah rumah tangga. Burina, tentu saja, tidak tinggal diam. Ia seperti tahu bahwa ada sesuatu yang berubah, dan alih-alih meredakan, ia justru semakin gencar melakukan intervensi yang menyesakan. Salah satu contoh paling menyakitkan adalah tentang pengasuhan Rama. Rani ingin Rama mulai makan makanan padat buatan rumah, sesuai saran ahli gizi. Burina tiba-tiba muncul membawa stoples biskuit bayi yang penuh pengawet. Ini saja Rani, lebih praktis. Mama dulu juga kasih Andi ini, dan dia tumbuh besar sehat, katanya dengan nada menuduh. Rani mencoba menjelaskan. Dokter menyarankan makanan segar. Burina mendengus. Dokter zaman sekarang cuma banyak teori. Yang alami lebih baik. Andi, yang saat itu ada di ruang tamu, hanya memalingkan wajah, pura-pura fokus pada berita di televisi. Rani menyerah. Rama akhirnya memakan biskuit itu, dan Rani merasakan sesuatu di dalam dirinya hancur sedikit lagi. Tidak hanya urusan pengasuhan, keuangan pun tak luput dari campur tangan Burina. Burina seringkali menyarankan bagaimana Andi harus mengelola gajinya, bahkan sampai pada keputusan investasi atau pembelian barang rumah tangga. Andi, kamu harus ganti mobil. Mobilmu sudah tua, nanti mama malu kalau kamu mengantar mama naik mobil seperti itu, kata Burina suatu sore, saat Rani sedang duduk di dekat mereka. Andi hanya mengangguk patuh. Rani mendengarnya dengan nanar. Mobil itu adalah hasil tabungan mereka berdua, yang mereka beli setelah menikah. Kini, Burina merasa berhak menentukan kapan mobil itu harus diganti, demi gengsinya. Rani tidak lagi berkomentar. Apalah artinya suaranya? Bahkan, Burina juga mulai ikut campur dalam keputusan karir Andi. Andi, kamu harus pindah ke divisi X. Gaji di sana lebih besar. Mama sudah bicara dengan Pak Budi, kenalan Burina di kantor Andi. Andi, yang tadinya terlihat enggan, akhirnya menuruti. Rani tahu Andi tidak terlalu menyukai divisi baru itu, tetapi ia tidak melawan ibunya. Bagi Rani, ini adalah bukti nyata seberapa jauh Andi telah dikuasai. Ia bukan lagi suami Rani, melainkan ekstensi dari keinginan ibunya. Setiap malam, Rani akan memandangi Rama yang tertidur pulas. Rama adalah satu-satunya alasan ia masih bertahan di rumah itu. Ia tahu, ia tidak bisa terus-menerus hidup seperti ini. Ia merasa tercekik, seperti ikan yang dikeluarkan dari air, perlahan tapi pasti kehabisan napas. Rumah ini, yang seharusnya menjadi surga, kini terasa seperti sangkar. Rani mulai mencari pelarian. Ia menghabiskan lebih banyak waktu di luar rumah. Pekerjaan freelance-nya menjadi penyelamat. Ia menerima lebih banyak proyek,
menghabiskan jam-jam larut malam di depan laptop, tenggelam dalam desain dan ide-ide kreatif. Di sana, di dunia digital itu, ia merasa bebas. Ia bisa mengambil keputusan, ia bisa berekspresi, tanpa ada yang mengintervensi atau menghakiminya. Pekerjaan itu memberinya tujuan, rasa berharga yang tidak lagi ia temukan dalam pernikahannya. Selain pekerjaan, Rani juga kembali menekuni hobinya yang dulu terabaikan, melukis. Ia membeli kanvas dan cat air, lalu menghabiskan waktu berjam-jam di studio kecil di sudut rumah, yang dulunya adalah gudang. Di sana, ia mencurahkan semua perasaannya. Warna-warna gelap dan goresan abstrak seringkali mendominasi lukisannya, mencerminkan gejolak batinnya. Andi kadang melihatnya, tapi tidak pernah berkomentar. Burina bahkan pernah berkata, "Melukis apa itu? Seperti coret-coretan anak TK saja." Rani hanya tersenyum tipis. Dalam hati tidak lagi peduli. Rani juga mulai sering menghubungi teman-teman lamanya, yang sempat ia jauhi karena kesibukan dan tekanan rumah tangga. Ia mulai makan siang bersama mereka, atau sekadar berbagi cerita lewat telepon. Mendengar celotehan mereka tentang kehidupan normal, tentang suami yang mendukung, tentang impian-impian yang mereka kejar, Rani merasakan sedikit kehangatan. Ia menyadari, dunia di luar rumahnya masih ada, dan ia masih punya tempat di sana. Suatu sore, Rani bertemu dengan Nina, sahabatnya sejak kuliah. Mereka makan siang di sebuah kafe. Rani menceritakan sebagian kecil dari apa yang ia alami, mencoba untuk tidak terlalu dramatis. Nina mendengarkan dengan sabar. "Ran, kamu terlihat lelah," kata Nina lembut. "Kamu pantas bahagia. Kamu punya hak atas dirimu sendiri." Kata-kata itu, sederhana namun tulus, menyentuh Rani lebih dalam dari yang ia duga. Pulang dari pertemuan itu, Rani menatap cermin lagi. Kali ini, ia melihat sesuatu yang berbeda. Ada cahaya samar di matanya, sebuah tekad yang mulai tumbuh. Kehampaan itu masih ada, tetapi di baliknya, ada benih keinginan untuk hidup kembali. Ia tidak peduli lagi dengan suaminya, tidak peduli lagi dengan mertuanya, tapi ia mulai peduli pada dirinya sendiri. Rasa acuh tak acuh itu, yang awalnya adalah bentuk kekalahan, kini mulai bertransformasi menjadi bentuk perlawanan pasif. Rani tidak akan lagi berteriak, tidak akan lagi memohon. Ia hanya akan bergerak, menjauh, dan membangun dunianya sendiri, di mana ia bisa bernapas lega. Ini bukan akhir, ini adalah permulaan. Permulaan dari sebuah perjalanan untuk menemukan kembali Rani yang telah hilang. Rani tidak tahu persis kapan transformasi itu dimulai, tetapi sepertinya terjadi seiring dengan semakin tipisnya jejak kehadiran Andi dan Burina dalam dunianya. Bisikan, "Aku tidak peduli lagi," yang dulu menghantui, kini menjadi semacam mantra pembebas. Ia tidak lagi menghabiskan malam-malamnya memikirkan mengapa Andi tak lagi membelanya, atau bagaimana Burina bisa begitu mendominasi. Energi yang dulu terkuras habis untuk merana dan berharap, kini dialihkan sepenuhnya untuk dirinya sendiri dan Rama. Keputusan untuk fokus pada diri sendiri adalah titik balik yang sebenarnya. Rani mulai mengatur ulang prioritasnya. Rama tetap di posisi teratas, tak tergantikan. Tetapi di bawahnya, ada ia, Rani yang dulu, Rani yang ingin ia jadi. Ia menyadari, kebahagiaannya bukan lagi bergantung pada validasi dari Andi atau restu dari Burina. Kebahagiaannya adalah tanggung jawabnya sendiri. Pagi-paginya tak lagi dimulai dengan perasaan tertekan. Setelah mengurus Rama, Rani akan meluangkan waktu untuk dirinya. Kadang dengan yoga singkat di teras, kadang dengan mendengarkan podcast inspiratif sambil menyiapkan sarapan. Ia mulai membiasakan diri untuk memakai pakaian yang rapi dan sedikit riasan, bahkan jika ia hanya akan bekerja dari rumah. Ini bukan untuk menarik perhatian siapapun, melainkan untuk dirinya sendiri, untuk merasa berdaya. Pekerjaan freelance desain grafisnya menjadi lebih dari sekadar pelarian. Itu adalah lahan subur di mana Rani bisa tumbuh. Ia mengambil proyek-proyek yang lebih menantang, menguras otaknya untuk menghasilkan ide-ide segar. Klien-kliennya memuji profesionalisme dan kreativitasnya.
Setiap pujian adalah vitamin bagi jiwanya yang layu. Rani merasa kompeten, diakui, dan berharga. Ia tidak perlu persetujuan Burina atau anggukan Andi untuk merasa sukses. Uang yang ia hasilkan pun memberinya rasa kemandirian yang menguatkan. Sebuah bantalan pengaman yang ia tahu akan sangat penting di masa depan. Di luar pekerjaannya, hobi melukisnya berkembang pesat. Studio kecil di sudut rumah, yang dulu remang-remang, kini dipenuhi cahaya dan warna. Rani melukis ekspresinya, perasaannya, tanpa beban. Ia bahkan mulai berani mengunggah beberapa karyanya di media sosial. Tak disangka, responsnya sangat positif. Beberapa orang menanyakan apakah lukisannya dijual, yang membuat Rani terkejut sekaligus bangga. Rasanya aneh, orang lain bisa melihat keindahan dari kesengsaraan batinnya. Dukungan tak terduga datang dari berbagai arah. Selain Nina, Rani mulai berkenalan dengan komunitas seniman daring. Mereka berbagi tips, kritik konstruktif, dan semangat. Obrolan mereka seringkali melampaui seni, menyentuh kehidupan, dan Rani menemukan bahwa ia tidak sendiri. Ada banyak wanita yang menghadapi tantangan serupa dalam pernikahan mereka, mencari cara untuk tetap bernapas dan berekspresi. Rasa persaudaraan ini sangat menguatkan. Suatu hari, seorang kolega lama dari kantor pertamanya, yang kini menjadi pemilik galeri seni kecil, menghubunginya. Namanya Dimas. "Rani, aku lihat lukisanmu di Instagram. Bagus banget. Ada pameran kecil di galeriku bulan depan. Mau ikut pamerkan karyamu?" Tawaran Dimas seperti angin segar di tengah gurun. Jantung Rani berdegup kencang. Ini adalah kesempatan besar. Sebuah pengakuan yang tak pernah ia duga. Tanpa ragu, Rani mengiyakan. Secara fisik, perubahan Rani mulai terlihat jelas. Lingkaran hitam di bawah matanya memudar, digantikan oleh kulit yang lebih cerah dan mata yang lebih berbinar. Ia mulai memperhatikan asupan makanannya, berolahraga ringan, dan tidur lebih teratur, sebisanya, mengingat Rama. Rambutnya yang dulu sering diikat seadanya kini ditata lebih apik, dan ia lebih sering memakai pakaian yang nyaman namun stylish. Ia tidak lagi terlihat seperti wanita yang tertekan. Senyumnya, meski belum sepenuhnya lepas, terasa lebih tulus. Perubahan ini tidak luput dari perhatian. Pertama, Rama. Anaknya yang dulu sering melihatnya murung, kini lebih sering melihat senyum ibunya. Rama sering merangkak ke arahnya saat ia melukis, mencoret-coret kertas dengan gembira, dan Rani akan tertawa bersamanya. Ikatan mereka semakin kuat, dan tawa Rama adalah melodi terindah bagi Rani. Kecemburuan terselubung mulai tampak dari Andi dan Burina. Andi, yang dulu acuh tak acuh, kini sesekali melirik Rani dengan tatapan aneh. Bukan tatapan cinta yang dulu, melainkan campuran kebingungan dan mungkin sedikit penyesalan. Ia mungkin bertanya-tanya mengapa Rani kini terlihat lebih cerah, lebih sibuk, dan mengapa ia tidak lagi merengek atau menuntut perhatiannya. Suatu malam, Andi melihat Rani sedang tersenyum sambil membalas pesan di ponselnya, mungkin dari salah satu teman komunitas seninya. Andi hanya menghela napas. Sibuk sekali sekarang. Rani hanya tersenyum tipis, tidak menanggapi. Ia tahu itu bukan pertanyaan, melainkan sebuah pernyataan. Andi juga mulai memperhatikan bahwa Rani lebih sering keluar rumah untuk bertemu klien atau teman-temannya. Ia akan menanyakan, "Mau kemana? Pulang jam berapa?" Namun, bukan dengan nada peduli, melainkan lebih seperti interogasi. Rani hanya menjawab singkat dan tegas, "Ada urusan." Burina, di sisi lain, bereaksi dengan caranya sendiri. Ia tidak bisa lagi mengontrol Rani seperti dulu. Rani tidak lagi membiarkan dirinya diatur menu makanannya, atau diganti gordennya, atau diceramahi tentang cara mengurus Rama. Ketika Burina mencoba, Rani akan menanggapi dengan sopan namun tegas. "Terima kasih, Ma, tapi Rani sudah ada rencana." Atau, "Rani akan urus sendiri, Ma." Hal ini membuat Burina kesal. Ia mulai melontarkan sindiran-sindiran kecil. "Sekarang kan sudah jadi wanita karir. Ya, Rani? Sampai lupa sama suami dan anak." Atau, "Jangan terlalu sibuk dengan dunia luar, nanti rumah tangganya berantakan."
Rani hanya tersenyum. Dalam hati tak terpengaruh. Ia tahu kata-kata itu adalah cerminan dari ketakutan Burina akan kehilangan kendali. Yang paling menyebalkan adalah ketika Burina mencoba memancing reaksi Andi. Andi, lihat istrimu itu. Makin sibuk di luar. Kamu tidak khawatir? Andi, yang dulunya akan langsung membela ibunya, kini terlihat lebih gelisah. Ia akan melihat ke arah Rani, yang pura-pura tidak mendengar. Andi masih belum berani menghadapi ibunya. Tapi ia mulai merasakan ada yang salah. Rani bukan lagi wanita yang sama, yang akan menangis dan memohon perhatiannya. Wanita itu kini telah menemukan dunianya sendiri. Sebuah dunia di mana Andi dan ibunya tidak lagi memiliki kendali. Rani kini berdiri di ambang pintu, menatap langit senja. Senja yang indah, penuh warna, bukan lagi abu-abu seperti perasaannya dulu. Ia sudah jauh dari bayangan gelap yang mencekiknya. Ia tahu, perjalanannya belum selesai. Akan ada rintangan, akan ada drama. Tapi ia tidak takut. Karena kini, ia punya kekuatan baru. Kekuatan yang lahir dari rasa tidak pedulinya. Kekuatan yang membuatnya bisa menatap masa depan. Sendirian jika harus, dengan kepala tegak. Andi mengamati Rani dari kejauhan. Perubahan pada istrinya sungguh mencolok, dan itu mengusik ketenangan batinnya. Rani tidak lagi memohon perhatiannya, tidak lagi menangis, bahkan tidak lagi membantah. Ada semacam aura ketenangan yang dingin di sekelilingnya, sebuah dinding tak kasat mata yang membuat Andi merasa asing di rumahnya sendiri. Ruang keluarga yang dulu sering diisi obrolan kini hanya diwarnai suara televisi atau tawa Rama. Rani, dengan laptop di pangkuannya atau kuas di tangan, seolah hidup di dunianya sendiri. Upaya Andi untuk mendekat terasa canggung. Suatu malam, ia mencoba memeluk Rani dari belakang saat istrinya sedang merapikan dapur. Rani sedikit tersentak, lalu melepaskan diri dengan halus. "Ada apa, Di?" tanyanya datar, tanpa menoleh. Andi merasakan dadanya sesak. "Tidak ada apa-apa, hanya ingin memelukmu," jawabnya. Suaranya sedikit gemetar. Rani hanya mengangguk, lalu melanjutkan pekerjaannya. Tidak ada pelukan balik, tidak ada tatapan hangat, hanya kekosongan. Pada kesempatan lain, Andi mencoba memulai percakapan tentang hari Rani. "Bagaimana proyekmu? Lancar?" tanyanya saat mereka makan malam. Rani hanya menjawab singkat, "Lancar." Tidak ada detail, tidak ada antusiasme. Andi mencoba lagi. "Kamu akhir-akhir ini sering melukis. Ada pameran itu jadi ikutan?" Rani menjawab, "Ya." Kemudian kembali fokus pada makanannya. Andi merasa seperti berbicara dengan tembok. Wanita di depannya ini, yang dulu penuh tawa dan cerita, kini telah berubah menjadi bayangan yang sulit dijangkau. Perubahan Rani yang semakin mandiri ini jelas menjadi ancaman bagi Burina. Dominasi Burina selama ini dibangun di atas ketergantungan orang lain, terutama Andi dan secara tidak langsung, Rani. Melihat Rani yang kini bersinar dengan cahayanya sendiri, Burina merasa kekuasaannya tergerus. Ia mulai melancarkan serangan pasif-agresif yang lebih sering dan tajam. "Lihat itu, Andi. Istrimu sekarang gayanya sudah seperti bujangan. Pulang malam terus," sindir Burina suatu sore saat Andi sedang duduk bersamanya. "Apa dia tidak kasihan sama kamu dan Rama?" Andi merasa tidak nyaman. Ia tahu Rani tidak pulang terlalu malam, hanya beberapa kali seminggu untuk urusan klien atau pameran seni. "Mama, Rani kan punya pekerjaannya sendiri," jawab Andi, mencoba membela. Burina mendengus. "Pekerjaan apa itu?" "Mengurus suami dan anak itu pekerjaan utama seorang istri. Mama jadi kasihan lihat kamu. Andi, pasti Rani sudah tidak mengurusmu lagi, kan? Mama saja yang masakan kamu, ya?" Andi diam. Ia tahu Burina sedang memancing, mencoba membuat Andi merasa Rani telah mengabaikannya. Yang paling menyakitkan bagi Rani adalah ketika Burina mulai menjelek-jelekan Rani di hadapan teman-teman Burina, bahkan mungkin tetangga. Rani itu sekarang sudah tidak seperti dulu. Fokusnya keluar terus. "Saya kasihan sama Andi dan cucu saya.
Desas-desus itu sampai ke telinga Rani melalui pengasuh Rama atau bahkan beberapa kenalan yang bersimpati. Anehnya, Rani tidak lagi merasa sakit hati. Ia hanya merasa lelah. Puncaknya terjadi pada suatu Sabtu pagi yang cerah, namun mendadak berubah mendung. Rani sedang mempersiapkan diri untuk pergi ke galeri seni tempat lukisannya akan dipamerkan. Ini adalah momen besar baginya. Ia memakai gaun sederhana namun elegan, dan merias wajahnya tipis. Bu Rina, yang entah sejak kapan sudah berada di ruang tamu, melihat Rani dari atas sampai bawah dengan tatapan meremehkan. "Mau kemana kamu, Rani? Dandan seperti mau ke pesta." Suara Bu Rina menusuk. "Tidak ingat ini hari apa? Andi kan mau ada reuni teman kuliah. Kenapa tidak kamu siapkan keperluannya?" Rani berhenti, memutar tubuhnya menghadap Bu Rina. Ia mencoba menahan diri, tetapi kali ini, sesuatu di dalam dirinya menolak untuk diam. "Aku ada pameran lukisan hari ini, Ma. Dan Andi sudah besar. Dia bisa menyiapkan keperluannya sendiri." Nada Rani tenang, tapi tegas. "Pameran apa? Melukis kan cuma hobi buang-buang waktu. Mana bisa menghasilkan uang? Lebih baik urus rumah dan suami. Dasar istri tidak tahu diri." Suara Bu Rina meninggi, matanya melotot. Kata-kata, "istri tidak tahu diri," seperti memecah bendungan di hati Rani. Selama ini, ia menahan diri, diam, membiarkan kemarahan Bu Rina menguap begitu saja. Tapi kali ini, ia tidak bisa. Semua kekecewaan, semua kepedihan, semua rasa diabaikan dan tidak dihargai yang menumpuk selama bertahun-tahun, tiba-tiba menyeruak keluar. "Cukup, Ma." Suara Rani bergetar, namun penuh ketegasan yang belum pernah Bu Rina dengar sebelumnya. "Aku sudah muak dengan semua ini. Mama selalu ikut campur dalam setiap aspek kehidupanku. Mama mengatur apa yang boleh aku makan, apa yang boleh aku pakai, bagaimana aku mengurus anakku, bahkan sampai pada pekerjaan dan impianku. Aku ini Rani, Ma, bukan boneka Mama." Bu Rina terkejut. Wajahnya memerah padam. "Apa maksudmu, Rani? Aku ini mertuamu. Aku hanya ingin yang terbaik untuk kalian." "Terbaik untuk siapa, Ma? Untuk Mama sendiri? Mama tidak pernah peduli dengan perasaanku. Mama tidak pernah melihatku sebagai individu. Dan yang paling menyakitkan, Andi membiarkan Mama melakukan ini semua. Dia tidak pernah membelaku. Tidak pernah. Dia selalu memilih Mama." Kata-kata Rani bagaikan tamparan keras. Bu Rina terdiam, menatap Rani dengan mata melotot tak percaya. Tiba-tiba, Andi muncul dari kamarnya, terkejut mendengar suara istrinya yang meninggi. Ia baru saja selesai bersiap untuk reuni. "Ada apa ini? Kenapa ribut-ribut?" tanya Andi, menatap Rani dan ibunya bergantian. Rani menoleh ke arah Andi. Tatapan matanya tajam. "Tanyakan pada dirimu sendiri, Di. Aku sudah muak dengan semua ini. Aku lelah berpura-pura baik-baik saja." Bentrokan sengit itu terjadi di depan mata Andi. Bu Rina, setelah keterkejutannya reda, langsung melancarkan serangan balasan. "Lihat Andi, istrimu ini kurang ajar. Tidak tahu terima kasih. Aku sudah banyak berkorban untuk kalian." Andi berdiri kaku di antara dua wanita paling penting dalam hidupnya. Ia menatap Rani yang berapi-api, dan ibunya yang kini mulai terisak dramatis. Ia ingin mengatakan sesuatu, membela ibunya, menenangkan Rani, tapi mulutnya terasa terkunci. Perasaan cemas dan tidak berdaya menyergapnya. Rani menatap Andi, menunggu satu saja pembelaan darinya. Satu saja kalimat yang menunjukkan ia peduli. Tapi tidak ada. Andi hanya berdiri di sana, seperti patung, dengan ekspresi campur aduk antara terkejut dan ketakutan. Melihat ketiadaan respons dari Andi, secercah harapan terakhir dalam hati Rani akhirnya padam. Rasa kecewa yang membakar di dadanya, kini berganti menjadi rasa dingin yang membeku. Untuk apa lagi ia berteriak? Untuk apa lagi ia menjelaskan? Andi sudah terlalu jauh di bawah kendali ibunya. "Aku sudah tidak sanggup lagi, Di." Suara Rani kembali tenang,
Namun kali ini ada nada finalitas yang menakutkan. Ia menatap mata Andi lurus-lurus. Aku sudah tidak peduli lagi dengan apa yang Mama mau. Dan aku juga sudah tidak peduli lagi denganmu. Andi tersentak. Seolah kata-kata Rani adalah sengatan listrik. Bu Rina menghentikan isakannya. Menatap Rani tak percaya. Rani memutar tumitnya. Meraih tasnya. Ia tahu ia tidak bisa tinggal lebih lama di sana. Ia harus pergi. Harus bernapas. Pameran lukisan itu bukan hanya sekadar acara seni baginya. Itu adalah pintu keluar. Aku akan pergi, kata Rani. Suaranya kini kembali datar. Aku butuh waktu. Keputusan berat itu terasa seperti beban raksasa yang diangkat dari pundaknya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Perceraian? Perpisahan? Ia tidak tahu. Tapi satu hal yang ia yakini, ia tidak bisa terus hidup dalam sangkar ini, tercekik oleh cinta posesif Bu Rina dan ketidakberdayaan Andi. Ia harus memilih dirinya sendiri. Dan itu adalah pilihan yang paling menyakitkan, sekaligus paling membebaskan, yang pernah ia buat. Ia melangkah keluar dari rumah, meninggalkan Andi yang terpaku dan Bu Rina yang terdiam dalam kemarahannya, menuju masa depan yang tidak pasti, namun terasa jauh lebih menjanjikan daripada masa kini. Rani berkendara tanpa tujuan, membiarkan kemacetan Jakarta menjadi latar belakang dari badai dalam benaknya. Kata-kata yang ia ucapkan kepada Andi dan Bu Rina masih menggema, tajam dan final. Rasanya seperti sebuah katarsis, ledakan yang telah lama tertahan, namun juga meninggalkan sebuah lubang menganga di dadanya. Kemana ia akan pergi? Apa yang akan ia lakukan? Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa benar-benar sendiri. Ia memarkir mobil di area parkir mal yang sepi, kemudian mengaktifkan mode pesawat di ponselnya. Ia butuh jeda, butuh ruang untuk berpikir. Di dalam mobil yang senyap, Rani memulai introspeksi mendalam. Ia menyandarkan kepala ke sandaran kursi, memejamkan mata, dan memutar ulang guliran memorinya. Ia mengingat kembali hari pernikahannya. Janji suci yang diucapkan Andi dengan mata penuh cinta. Aku akan selalu menjagamu, Rani. Ironis, pikirnya pahit. Janji itu kini terasa seperti lelucon. Ia mengingat setiap kali Andi membiarkan ibunya mendominasi, setiap kali ia merasa dikhianati, setiap kali air matanya tumpah tanpa ada yang benar-benar peduli. Rasa sakit itu, ia akui, masih ada. Namun di balik sakit itu, ada juga kelegaan yang aneh. Kelegaan karena ia akhirnya berani mengatakan yang sebenarnya. Bahkan jika itu berarti menghancurkan segalanya. Ia mempertimbangkan semua pro dan kontra. Jika ia tetap bertahan dalam pernikahan ini, apa yang akan terjadi? Ia tahu, Andi mungkin akan berusaha berubah. Tapi apakah itu akan bertahan lama? Apakah Bu Rina akan melepaskan kendalinya? Rani ragu. Ia membayangkan hidupnya 5 tahun ke depan jika ia tetap di sana. Seorang istri yang hampa, ibu yang tertekan, dan seorang wanita yang kehilangan dirinya sendiri. Proyek-proyek seninya mungkin akan terhenti, jiwanya akan kembali layu, dan tawa Rama yang kini sering ia dengar, mungkin akan berganti menjadi tangisan kerinduan pada ibunya yang murung. Di sisi lain, pilihan untuk berpisah terasa menakutkan, namun juga membebaskan. Ia akan menjadi ibu tunggal, jika ini sampai ke perceraian, menghadapi stigma masyarakat, dan mungkin kesulitan finansial. Tapi ia juga membayangkan kebebasan untuk mengambil keputusan tanpa izin siapapun, kebebasan untuk membesarkan Rama sesuai dengan nilai-nilainya sendiri, kebebasan untuk mengejar impiannya tanpa diintervensi. Ia akan menjadi dirinya sendiri, sepenuhnya. Pikiran itu membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Sebuah perasaan yang sudah lama tidak ia rasakan. Setelah berjam-jam berkutat dengan pikirannya sendiri, Rani akhirnya menyalakan ponselnya. Banyak pesan masuk, sebagian besar dari Andi yang panik dan Bu Rina yang marah. Rani mengabaikannya. Ia membuka kontak orang tuanya. Ia tahu, mereka adalah benteng terakhirnya, tempat ia bisa mendapatkan saran dari orang terdekat yang tulus. Malam harinya, Rani pulang ke rumah orang tuanya di pinggiran kota. Ia duduk di ruang tamu yang hangat, ditemani secangkir teh buatan ibunya.
Dengan suara parau, ia menceritakan semuanya, dari awal campur tangan Bu Rina hingga ledakan emosi terakhirnya. Ibunya mendengarkan dengan sabar. Ayahnya sesekali menghela napas prihatin. "Mama tahu kamu sudah mencoba segalanya, Nak," kata ibunya lembut, menggenggam tangan Rani. "Kebahagiaanmu itu penting. Jangan sampai kamu mengorbankan dirimu sendiri untuk pernikahan yang tidak lagi memberimu kebahagiaan." Ayahnya, seorang pria pendiam namun bijaksana, menambahkan, "Hidup itu tentang pilihan, Ran. Terkadang, pilihan tersulit adalah yang terbaik untuk diri kita sendiri. Ayah dan ibu akan selalu mendukungmu, apapun keputusanmu." Kata-kata orang tuanya bagaikan embun di padang gersang. Rani merasakan air mata mengalir, bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kelegaan. Mereka memvalidasi perasaannya, meyakinkannya bahwa apa yang ia rasakan itu wajar, dan bahwa ia tidak sendirian. Dukungan itu menguatkan tekad Rani. Ia tahu ia memiliki jaring pengaman. Ia juga memikirkan peluang baru yang kini terbuka lebar di depannya. Pameran seni yang sebentar lagi akan berlangsung. Jika ia berani melangkah, mungkin ini adalah awal dari karir barunya sebagai seniman. Dunia desain grafis freelance-nya juga semakin berkembang, memberinya kemandirian finansial yang sangat penting. Ia tidak lagi terpaksa bergantung pada Andi. Sementara itu, di rumahnya, keresahan Andi semakin memuncak. Ia telah mencoba menelepon Rani berkali-kali, mengirim puluhan pesan, namun tidak ada jawaban. Ibu Rina terus-menerus memojokkannya. "Lihat kan, Andi, istrimu itu tidak benar. Sekarang malah kabur dari rumah. Pasti ada laki-laki lain di luar sana." Tuding Bu Rina, memprovokasi Andi. Andi mulai merasakan tekanan yang luar biasa. Ia takut kehilangan Rani, takut menghadapi ibunya, takut akan ketidakpastian. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan betapa rapuhnya kehidupannya tanpa Rani. Ia tidak bisa membayangkan Rama tanpa ibunya, atau rumahnya yang kosong tanpa kehadiran Rani. Ia mulai menyadari betapa besar peran Rani dalam hidupnya. Peran yang selama ini ia abaikan dan biarkan dikuasai ibunya. Ia memang mencoba berbicara dengan Bu Rina. Rani marah karena Mama terlalu mencampuri," kata Andi dengan ragu. Bu Rina langsung berang. "Apa? Jadi kamu menyalahkan Mama sekarang? Setelah semua yang Mama lakukan untukmu?" Suara Bu Rina melengking. "Rani itu yang kelewatan. Dia tidak menghormati Mama." Andi terdiam. Ia tidak punya argumen melawan emosi ibunya. Namun, kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Ia tidak lagi sepenuhnya percaya pada kata-kata ibunya. Untuk pertama kalinya, ia melihat apa yang dikatakan Rani. Ibunya memang terlalu dominan. Dan ketidakberdayanya sendiri adalah akar masalahnya. Ia harus melakukan sesuatu. Tapi apa? Ia merasa terjebak di antara dua wanita yang ia sayangi. Namun kini salah satunya, Rani, telah menarik diri sepenuhnya. Rani, di rumah orang tuanya, merasakan kedamaian yang asing. Ia tahu jalan ke depan tidak akan mudah. Akan ada air mata, akan ada perdebatan, dan mungkin akan ada penyesalan. Tapi ia juga tahu, ia tidak lagi sendirian. Ia punya dukungan, ia punya kekuatan dalam dirinya sendiri yang ia temukan kembali. Dan yang terpenting, ia punya pilihan. Pilihan untuk mengambil kendali atas hidupnya, alih-alih terus tenggelam dalam kendali orang lain. Pilihan untuk berjuang demi kebahagiaan sejati, bahkan jika itu berarti harus melepaskan apa yang ia kira adalah miliknya. Hari pameran tiba. Rani berdiri di depan salah satu lukisannya, sebuah kanvas besar dengan sapuan warna gelap yang diselingi percikan merah menyala, menggambarkan badai emosi yang kini mulai mereda. Ia mengenakan gaun sederhana berwarna krem, namun aura percaya diri memancar dari dirinya. Senyum tipis terukir di bibirnya, bukan lagi senyum paksaan, melainkan refleksi dari rasa bangga yang tulus. Galeri seni kecil milik Dimas ramai pengunjung. Aroma kopi dan cat minyak bercampur di udara, menciptakan suasana yang akrab dan artistik. Rani melihat beberapa wajah yang dikenalnya dari komunitas daring. Mereka saling menyapa dengan hangat dan bertukar pujian.
Ini adalah dunianya, tempat ia merasa diterima dan dihargai. Dimas menghampirinya, senyum lebar di wajahnya. Ran, lukisanmu banyak yang tertarik. Aku sudah dapat beberapa tawaran dari kolektor. Mata Rani membulat. Benarkah? Ia tidak menyangka responsnya akan sepositif ini. Tentu saja. Karyamu punya jiwa. Orang bisa merasakan emosi di baliknya. Puji Dimas tulus. Ia menatap Rani dengan tatapan yang lebih dari sekadar apresiasi seorang kolega. Ada kekaguman di sana, dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang membuat Rani sedikit salah tingkah. Sepanjang sore, Rani sibuk menjelaskan konsep di balik lukisannya, bercerita tentang proses kreatifnya, dan menjawab pertanyaan dari para pengunjung. Ia merasa hidup, bersemangat, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia merasa dirinya utuh. Ia tidak memikirkan Andi, tidak memikirkan Burina. Ia hanya ada di sana, sepenuhnya tenggelam dalam momen kebahagiaan itu. Namun, di tengah keriuhan, pandangan Rani menangkap sosok yang familiar di ambang pintu galeri. Andi. Ia berdiri di sana, mengenakan kemeja rapi, menatap Rani dengan ekspresi yang sulit diartikan, campuran kebingungan, penyesalan, dan mungkin sedikit kecemburuan. Di sampingnya, berdiri Burina, dengan wajah masam dan tatapan tajam yang menyapu seluruh ruangan, seolah mencari-cari kesalahan. Jantung Rani berdebar. Ia tidak menyangka mereka akan datang. Ia sudah mengira mereka akan mengabaikan pameran ini, menganggapnya hobi buang-buang waktu, seperti yang dikatakan Burina. Andi melangkah mendekat, diikuti Burina yang enggan. Rani, panggil Andi, suaranya pelan. Selamat atas pameranmu. Rani mengangguk, senyumnya sedikit memudar. Terima kasih, Di. Burina langsung menyela. Pameran apa ini? Cuma coret-coretan begitu saja dipamerkan. Lebih baik urus anak di rumah. Sindirnya keras. Suaranya menarik perhatian beberapa pengunjung di dekatnya. Rani menarik napas dalam. Ia sudah menduga ini akan terjadi. Namun, ia tidak akan membiarkan Burina merusak momennya. Ini adalah hasil karyaku. Dan aku bangga dengan itu, jawab Rani tegas, tanpa menaikkan volume suaranya. Bangga apa? Tidak ada gunanya. Hanya membuang-buang uang. Burina tidak menyerah. Tiba-tiba, Dimas muncul di samping Rani, seolah menjadi benteng pelindungnya. Selamat malam, Bu. Saya Dimas, pemilik galeri ini. Lukisan Ibu Rani sangat diminati. Bahkan sudah ada beberapa yang tertarik untuk membeli. Kata Dimas dengan senyum ramah namun tersirat ketegasan. Burina terkejut. Ia menatap Dimas, lalu ke arah Rani, lalu ke lukisan di dinding. Ekspresi masamnya sedikit melunak, digantikan oleh kebingungan. Andi, yang tadinya hanya diam, kini menatap Dimas dengan tatapan curiga. Apa maksudmu, membeli? Tanya Burina, nadanya sedikit berubah. Tentu saja, Bu. Seni adalah investasi. Dan karya Ibu Rani memiliki potensi besar. Jawab Dimas diplomatis. Burina terdiam, tak bisa berkata-kata. Ia mungkin tidak pernah membayangkan bahwa hobi buang-buang waktu, Rani bisa menghasilkan uang, bahkan diminati kolektor. Andi, yang melihat interaksi itu, merasakan gelombang emosi yang kompleks. Ia melihat Rani yang berdiri tegak, memancarkan aura berbeda dari wanita yang dikenalnya. Ia melihat Dimas yang melindungi Rani, dan ia merasakan sengatan kecemburuan yang tajam. Kecemburuan Andi ini adalah hal baru baginya. Selama ini, ia terlalu fokus pada ibunya, terlalu nyaman dalam perannya sebagai anak yang patuh, hingga ia tidak menyadari betapa jauh Rani telah pergi. Setelah beberapa saat hening yang canggung, Andi menarik tangan ibunya. Mama, kita lihat-lihat yang lain saja dulu. Ia menyeret Burina menjauh dari Rani dan Dimas. Rani menatap punggung Andi. Ia melihat kebingungan di mata Andi, dan ia tahu, Andi mulai merasakan kehilangan. Tapi sudah terlambat. Dinding yang Rani bangun terlalu tinggi untuk dihancurkan dalam semalam. Sisa pameran berjalan lancar. Rani kembali menikmati setiap momennya.
Ia tahu, kehadiran Andi dan Burina adalah ujian. Tapi ia berhasil melewatinya dengan kepala tegak. Ia tidak lagi marah, tidak lagi sakit hati. Yang ada hanya rasa lega. Ketika pameran usai, Dimas mengajak Rani makan malam untuk merayakan kesuksesan. Rani ragu sejenak, memikirkan Rama. Tapi ia tahu orang tuanya bisa menjaga Rama. Ia mengiyakan. Di restoran yang tenang, Dimas dan Rani berbicara tentang seni, tentang kehidupan, tentang impian. Dimas adalah pendengar yang baik, dan ia melihat Rani apa adanya, bukan sebagai istri Andi atau menantu Burina. Ia melihat Rani sebagai seniman, sebagai wanita yang kuat dan bersemangat. Kamu punya bakat luar biasa, Ran, kata Dimas, menatapnya dalam. Jangan pernah biarkan siapapun meredupkan cahayamu. Kata-kata itu menyentuh hati Rani. Ia tersenyum tulus. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rani merasa ada percikan harapan untuk sebuah hubungan baru yang lebih sehat. Bukan dalam konteks romantis, setidaknya belum, tapi sebuah hubungan yang didasari rasa saling menghargai dan dukungan. Pulang ke rumah orang tuanya, Rani merasa lelah namun bahagia. Ia melihat ponselnya. Ada beberapa pesan dari Andi, memohon Rani untuk pulang, mengatakan ia merindukan Rama dan dirinya. Ada juga pesan dari Burina, yang nadanya sedikit melunak. Rani, Mama tidak bermaksud begitu. Pulanglah. Rani membaca pesan-pesan itu tanpa emosi. Ia tahu, ini adalah awal dari upaya mereka untuk menariknya kembali. Tapi ia tidak akan menyerah begitu saja. Ia sudah terlalu jauh melangkah. Ia sudah menemukan dunianya sendiri, dan ia tidak akan membiarkan siapapun merusak kedamaian yang baru ia temukan. Pertemuan di pameran itu adalah pengingat yang kuat. Ia memiliki kekuatan untuk berdiri sendiri, dan ia tidak lagi takut. Setelah pameran, Rani kembali ke rumah orang tuanya, namun kali ini dengan perasaan yang jauh lebih ringan. Kehadiran Andi dan Burina di galeri, serta perubahan sikap Andi yang tampak panik, memberinya konfirmasi bahwa keputusannya untuk menjauh adalah langkah yang tepat. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Beberapa hari kemudian, sebuah panggilan telepon tak terduga datang dari Pak Haris, paman Andi, adik dari mendiang ayah Andi. Pak Haris adalah sosok yang jarang terlihat, hanya muncul di acara-acara keluarga besar, dan selalu tampak menyimpan banyak rahasia. Rani, ini Paman Haris. Apa Paman boleh bertemu denganmu? Ada yang perlu Paman ceritakan. Suara Pak Haris terdengar serius dan sedikit bergetar. Rani awalnya ragu. Namun ada firasat kuat yang mengatakan ia harus mendengar apa yang akan dikatakan Pak Haris. Mereka bertemu di sebuah kafe yang jauh dari keramaian. Dengan suara pelan, Pak Haris mulai bercerita. Rani, Paman tahu kamu sedang menghadapi masa sulit. Paman ingin kamu tahu, apa yang terjadi pada Andi itu bukan salahmu. Ia menghela napas panjang. Ibu Rina, dia punya masalah yang dalam. Pengungkapan rahasia itu sungguh mengejutkan. Pak Haris menjelaskan bahwa Bu Rina menderita gangguan kepribadian narsistik yang parah. Gangguan ini sudah ada sejak lama, bahkan sebelum suaminya meninggal. Dia selalu ingin menjadi pusat perhatian, mengendalikan orang-orang di sekitarnya. Jika ada yang tidak mengikuti kemauannya, dia akan marah, dramatis, atau membuat dirinya jadi korban, jelas Pak Haris. Yang paling mengejutkan adalah cerita tentang mendiang ayah Andi. Ayah Andi adalah pria yang lemah lembut, sangat cinta keluarga. Tapi dia juga korban dari dominasi Bu Rina, kata Pak Haris. Bu Rina sangat posesif terhadapnya, tidak mengizinkannya punya teman dekat, selalu mengkritik pekerjaannya, dan membuatnya merasa tidak berguna tanpa dirinya. Ketika ayah Andi meninggal karena serangan jantung, Bu Rina menyalahkan dirinya sendiri karena tidak cukup menjaganya. Tapi pada kenyataannya, dia telah menguras habis mental ayah Andi. Sejak saat itu, lanjut Pak Haris, Bu Rina mengalihkan semua obsesi dan kebutuhannya untuk mengendalikan kepada Andi. Andi adalah satu-satunya anak laki-lakinya, hartanya yang paling berharga. Dia takut kehilangan Andi seperti dia kehilangan suaminya. Jadi dia mengikat Andi erat-erat, membuatnya merasa bersalah jika tidak menuruti keinginannya,
bahkan menggunakan penyakit jantungnya sebagai alat manipulasi. Dia tidak ingin Andi menjadi mandiri, karena itu berarti dia akan kehilangan kendali. Rani mendengarkan dengan perasaan campur aduk antara terkejut, sedih, dan marah. Jadi, semua ini bukan hanya tentang dirinya atau Andi, melainkan sebuah pola yang sudah berlangsung lama. Ia melihat kembali semua kejadian, semua intervensi Burina, semua sikap pasrah Andi, dan kini semuanya masuk akal. Andi adalah korban, sama seperti dirinya. Hanya saja Andi sudah terjerat sejak lama. Tidak lama setelah pertemuan dengan Pak Haris, Andi datang menemui Rani di rumah orang tuanya. Wajahnya terlihat pucat dan kacau. Andi mencoba berubah. Ia datang bukan untuk berdebat, melainkan untuk memohon. "Ran, aku tahu aku salah," ucapnya. Suaranya parau. "Aku minta maaf. Aku tahu aku sudah mengecewakanmu berkali-kali. Aku baru menyadarinya sekarang. Aku terlalu penakut, terlalu lemah untuk melawan Mama." Ia menceritakan bagaimana ia merasa terperangkap, bagaimana ia selalu merasa bersalah jika tidak menuruti ibunya. Ia bahkan telah mencoba berbicara dengan Burina lagi setelah pameran, tapi Burina tetap pada pendiriannya. Rani menatapnya. Ia melihat penyesalan tulus di mata Andi, dan hatinya sedikit melunak. Tapi rasa sakit yang telah mengendap begitu lama, tidak bisa hilang begitu saja. Aku tahu. Tapi aku sudah terlalu lelah. Aku sudah tidak punya energi lagi untuk memperjuangkan ini. Aku akan berubah, Ran. Sungguh. Aku akan bicara pada Mama. Aku akan membuat batasan. Aku akan melindungi kamu dan Rama. Janji Andi, memegang tangan Rani. Rani menarik tangannya perlahan. Aku menghargai niatmu, tapi ini sudah terlalu jauh. Aku sudah tidak merasakan apa-apa lagi. Rasa peduli itu sudah mati. Meskipun Andi menunjukkan niatnya untuk berubah, Rani tetap pada pendiriannya. Ia tahu butuh waktu lama bagi Andi untuk melepaskan diri dari cengkeraman ibunya, dan Rani tidak yakin ia masih punya kesabaran untuk menunggu. Rasa hampa itu masih terlalu dominan. Beberapa minggu kemudian, terjadi pertemuan keluarga yang tegang di rumah Rani dan Andi. Bukan untuk rujuk, melainkan untuk membicarakan masa depan. Ada Rani, Andi, orang tua Rani, dan Burina. Suasana terasa dingin. Burina mencoba mendominasi pembicaraan, menyalahkan Rani, tetapi kali ini, orang tua Rani berdiri teguh membela putri mereka. "Rina, maaf, tapi Rani sudah cukup menderita," kata ayah Rani dengan tegas. "Pernikahan ini tidak sehat untuk Rani." Burina terkejut. Biasanya, ia berhasil mengintimidasi orang tua Rani. "Kalian membela anak kalian yang tidak tahu diri ini." Tiba-tiba, Andi, dengan suara yang sedikit bergetar, akhirnya berbicara. "Mama, sudah cukup." Burina menatap putranya tak percaya. "Rani benar. Mama memang terlalu mencampuri hidup kami. Dan aku minta maaf pada Rani, karena aku tidak berani melindunginya." Pengakuan Andi adalah bom waktu yang meledak di tengah ruangan. Burina syok. Wajahnya memucat. Matanya berkaca-kaca. "Andi, kamu tega menyalahkan mamamu sendiri," isaknya, mencoba menggunakan senjata manipulasi emosionalnya. Namun, Andi, meski gemetar, tidak lagi gentar. Ia telah mendengar kebenaran dari Pak Haris. Ia telah melihat Rani yang kini bersinar tanpanya. Ia tahu ia harus memilih. Dan untuk pertama kalinya, ia memilih untuk berdiri tegak, meskipun di hadapan ibunya. Lalu, Rani mengungkapkan perasaannya, dengan tenang dan tanpa emosi. Katanya, menatap mereka berdua bergantian. "Aku sudah tidak peduli lagi. Aku tidak lagi merasakan apa-apa untuk pernikahan ini." Ia menceritakan bagaimana ia merasa tercekik, bagaimana ia merasa menjadi bayangan di rumahnya sendiri, bagaimana semua impiannya diabaikan. "Aku tidak meminta Andi untuk memilih antara aku dan Mama. Aku hanya ingin hidupku sendiri. Dan aku sudah tidak punya ruang lagi di sini." Kata-kata Rani bagaikan pisau yang mengukir garis batas yang tak bisa dihapus.
Burina terdiam, kaget melihat Andi yang tidak lagi membelanya, dan Rani yang kini berbicara tanpa rasa takut atau emosi. Andi menatap Rani, matanya penuh penyesalan dan keputusasaan. Ia tahu, kata-kata, "Aku sudah tidak peduli lagi," dari Rani adalah kebenaran yang paling menyakitkan dari semuanya. Api di pernikahan mereka telah padam sepenuhnya, bukan karena pertengkaran, melainkan karena ketiadaan peduli yang mendalam. Suasana di ruang tengah itu terasa berat, menggantung seperti awan kelabu. Kata-kata Rani, "Aku sudah tidak peduli lagi," terus menggema, meninggalkan kebisuan yang lebih menyakitkan daripada jeritan apapun. Burina, setelah keterkejutannya, akhirnya melancarkan serangan terakhirnya. Ia mencoba memainkan kartu kesedihan. Air mata tumpah ruah, menuduh Rani tak berbakti, tak tahu diri, bahkan mengungkit pengorbanannya membesarkan Andi sendirian. Namun, kali ini, air mata itu tidak lagi mempan. Bukan hanya bagi Rani, tetapi juga bagi Andi. Andi, meskipun wajahnya memucat dan tangannya gemetar, akhirnya menemukan suaranya. Ia menarik napas dalam-dalam. "Ma, hentikan. Cukup." Suaranya memang lemah, tapi ada ketegasan yang baru di sana. Ini adalah pertama kalinya Andi benar-benar mencoba menarik garis di hadapan ibunya. "Rani benar. Mama sudah terlalu jauh. Dan aku minta maaf pada Rani karena membiarkan ini terjadi." Burina menatap putranya dengan tatapan tak percaya yang mutlak. "Andi, kamu membela wanita ini daripada ibumu sendiri." Andi memejamkan mata. "Aku tidak membela siapa-siapa. Ma. Aku hanya ingin kebenaran. Dan kebenarannya, Ma, Mama sudah menghancurkan pernikahan ini." Pengakuan Andi adalah pukulan telak bagi Burina. Ia terdiam, terhuyung, seolah semua kekuasaannya runtuh di hadapan matanya. Ia tidak pernah membayangkan Andi, anak emasnya, akan berbalik melawannya. Ia keluar dari ruangan dengan tangisan dramatis, meninggalkan Rani, Andi, dan kedua orang tua Rani dalam keheningan. Keputusan akhir pun tiba, bukan dengan gemuruh, melainkan dengan ketenangan yang menyayat. Rani menatap Andi. Tidak ada kemarahan di matanya, hanya kelelahan. Aku sudah memikirkannya matang-matang. Aku ingin berpisah." Andi tersentak. Ia sudah menduganya, tapi mendengar langsung dari mulut Rani tetaplah sebuah pukulan yang telak. "Rani, tolong, beri aku kesempatan. Aku akan berubah. Aku janji." Matanya memohon, putus asa. Rani menggeleng pelan. "Aku tahu kamu punya niat baik, tapi luka ini terlalu dalam. Aku sudah lelah. Aku tidak bisa lagi hidup dalam bayang-bayang ini. Aku butuh kebebasan." Ia menoleh ke orang tuanya. "Dan aku butuh kedamaian untuk Rama." Orang tua Rani mengangguk, mendukung penuh keputusan putri mereka. Mereka tahu, ini adalah satu-satunya jalan menuju kesembuhan bagi Rani. Proses perpisahan tidak mudah, meskipun relatif tanpa drama yang berarti. Rani dan Andi sepakat untuk berpisah secara baik-baik, terutama demi Rama. Rani tidak menuntut banyak. Ia hanya ingin Rama mendapatkan yang terbaik, dan ia ingin memulai hidup barunya tanpa beban. Mereka mengurus dokumen perceraian dengan cepat. Andi menyetujui semua persyaratan yang diajukan Rani, bahkan lebih dari itu, ia bersikeras memberikan dukungan finansial yang cukup untuk Rama dan Rani. Ia tahu itu adalah satu-satunya cara ia bisa menebus kesalahannya. Reaksi beragam muncul dari lingkungan sekitar. Beberapa teman dan kerabat Rani memberikan dukungan penuh, memeluknya, dan mengatakan ia telah melakukan hal yang benar. Ada pula yang menyayangkan, menganggap perceraian adalah kegagalan. Namun, Rani tidak lagi peduli dengan pandangan orang lain. Ia tahu, kebahagiaan sejati tidak bisa didapatkan dari berpura-pura bahagia. Sementara itu, Burina, setelah kegagalannya mengontrol Andi, jatuh dalam depresi. Ia menolak keluar rumah, menolak berbicara dengan siapapun kecuali Andi. Andi kini harus menghadapi dilema baru, merawat ibunya yang sakit secara emosional, sekaligus mencoba membangun kembali hidupnya sendiri tanpa Rani.
Rani mendengar dari Pak Haris bahwa Andi sudah mulai berkonsultasi dengan terapis, dan ia juga mencoba mencari cara untuk membuat ibunya menerima bantuan profesional. Ini adalah langkah maju bagi Andi, tapi sudah terlambat bagi pernikahan mereka. Bagi Rani, hari ketika cap resmi perceraian itu diterima adalah momen pahit manis. Ada air mata yang jatuh, air mata untuk impian yang hancur, untuk Rani yang dulu. Tapi di balik air mata itu, ada juga rasa kebebasan yang terbayar mahal. Ia telah membayar harga yang sangat tinggi kehilangan pernikahannya, kesedihan Rama, meski ia berusaha membuatnya minim, dan cap janda yang mungkin akan melekat padanya. Namun, harga itu sepadan dengan kedamaian batin yang kini ia rasakan. Ia bisa bernapas lega. Ia bisa membuat keputusan sendiri tanpa ketakutan akan intervensi. Ia bisa membesarkan Rama dengan caranya sendiri, tanpa kritik tajam dari Burina. Rumah yang dulu terasa seperti sangkar kini menjadi miliknya sepenuhnya. Ia mulai mendekorasi ulang sesuai seleranya, menyingkirkan semua jejak campur tangan Burina. Setiap sudut rumah kini memancarkan energi baru, energi kebebasan dan kemandirian. Rani menyadari pelajaran berharga yang ia dapatkan. Ia belajar bahwa cinta tidaklah cukup jika tidak ada rasa hormat dan batasan yang jelas. Ia belajar bahwa membiarkan orang lain mengontrol hidupnya adalah bentuk pengkhianatan terbesar terhadap dirinya sendiri. Dan yang terpenting, ia belajar bahwa kekuatan terbesar terletak pada kemampuan untuk melepaskan apa yang tidak lagi melayaninya, bahkan jika itu adalah hal yang sangat ia cintai. Ia telah kehilangan suami, tapi ia menemukan kembali dirinya sendiri. Dan itu, baginya, adalah kemenangan yang lebih besar. Setahun kemudian, aroma kopi dan aroma cat minyak yang baru tercium dari studio Rani, yang kini menjadi pusat kegiatannya. Cahaya matahari pagi masuk melalui jendela besar, menyinari lukisan-lukisan baru yang memenuhi dinding. Rani terlihat lebih segar, lebih cerah, dan senyumnya kini benar-benar lepas. Lingkaran hitam di bawah matanya telah lenyap, digantikan oleh sorot mata yang penuh semangat. Kehidupan Rani yang baru adalah sebuah mahakarya yang ia ukir sendiri. Ia tidak lagi terbebani oleh ekspektasi atau bayangan masa lalu. Ia adalah seorang ibu tunggal yang penuh cinta untuk Rama, dan seorang seniman yang karyanya semakin dikenal. Pameran di Galeri Dimas adalah puncaknya, membuka banyak pintu. Lukisannya kini dipamerkan di beberapa butik seni lokal dan ia mulai menerima pesanan khusus. Pekerjaan desain grafisnya juga berjalan lancar, memberinya stabilitas finansial. Setiap pagi, setelah mengantar Rama ke sekolah Montessori yang ia pilih sendiri, tanpa campur tangan siapapun, Rani akan menghabiskan waktu di studio. Ia menuangkan emosinya ke kanvas, kadang dengan warna-warna cerah yang melambangkan kebebasannya, kadang dengan goresan kuat yang merefleksikan perjalanannya yang sulit. Ia juga sering menghabiskan waktu bersama komunitas seniman daringnya, berbagi cerita dan inspirasi. Ia menemukan sahabat baru yang mendukungnya, yang melihatnya sebagai individu, bukan hanya mantan istri Andi. Rama tumbuh menjadi anak yang ceria dan pintar. Rani memastikan ia mendapatkan semua cinta dan perhatian yang ia butuhkan. Mereka sering menghabiskan waktu berkualitas bersama, membaca buku, melukis bersama, atau bermain di taman. Rani adalah ibunya, sepenuhnya, tanpa ada suara lain yang mendikte. Sesekali, Andi akan menjemput Rama untuk kunjungan. Interaksi Rani dan Andi kini hanya sebatas urusan Rama. Mereka berbicara dengan sopan, namun ada jarak tak kasat mata yang jelas di antara mereka. Rani tidak lagi merasakan kemarahan atau kebencian. Yang ada hanya sebuah pengakuan yang tenang bahwa mereka telah mengambil jalan yang berbeda. Mengenai nasib Andi dan Burina, Rani mendengar kabar dari Pak Haris. Burina memang mengalami masa-masa sulit setelah perpisahan mereka. Ia sempat dirawat karena depresi. Andi, setelah melewati krisis pribadinya, akhirnya berani mengambil langkah. Ia memutuskan untuk tinggal terpisah dari ibunya dan mulai menjalani terapi. Prosesnya lambat dan sulit, karena Burina masih menolak mengakui permasalahannya. Tetapi Andi berkomitmen untuk membangun batasan yang sehat. Ia mulai mengambil alih kendali atas hidupnya sendiri, baik dalam pekerjaan maupun keputusan pribadi.
Andi bahkan mencoba menjalin hubungan yang lebih dewasa dengan ibunya, bukan sebagai anak yang patuh, melainkan sebagai seorang pria dewasa yang mencintai ibunya tetapi juga menghargai dirinya sendiri. Rani kadang melihat foto-foto Andi di media sosial. Ia tampak lebih kurus, tapi ada sorot ketegasan di matanya yang dulu selalu ragu. Rani tidak mendoakan yang buruk untuk mereka. Ia hanya berharap mereka menemukan kedamaian mereka sendiri. Kisah Rani adalah tentang pesan moral yang kuat, bahwa dalam sebuah pernikahan, cinta saja tidak cukup. Dibutuhkan rasa hormat, komunikasi yang setara, dan yang terpenting, adanya batasan yang jelas, terutama dari pihak ketiga. Rani belajar bahwa ketika batasan itu dilanggar terus-menerus, dan salah satu pihak tidak berdaya untuk mempertahankannya, maka akan timbul kehampaan yang mematikan. Rani juga belajar bahwa kebahagiaan sejati dimulai dari diri sendiri, dari keberanian untuk mengakui bahwa ia tidak bahagia, dan keberanian untuk melepaskan apa yang tidak lagi melayaninya, bahkan jika itu adalah hal yang sangat ia cintai. Kesehatan mental dan kedamaian batin adalah prioritas utama. Rani menatap lukisannya lagi. Sebuah lukisan baru yang penuh warna-warna cerah, menggambarkan seorang wanita yang berdiri di puncak gunung, menatap langit biru yang luas. Di bawahnya, terhampar pemandangan indah yang belum terjamah. Itu adalah dirinya. Harapan kini adalah kompas hidupnya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Mungkin ia akan menemukan cinta lagi. Mungkin tidak. Tapi satu hal yang pasti, ia akan hidup sepenuhnya, dengan semua warna dan tekstur yang ditawarkan kehidupan. Ia tidak lagi takut. Ia telah selamat dari badai, dan kini, ia siap berlayar di samudra yang luas, dengan Rama di sisinya, menuju petualangan baru yang menanti. Ia adalah Rani, sang seniman, sang ibu, sang wanita yang akhirnya menemukan kebebasan dan kebahagiaan sejati.